Oke, sebelumnya aku mau kasih penjelasan sedikit nih. Apa sih podcast Madilog itu? Jadi podcast Madilog ini tuh merupakan program kerja dari Departemen Kajian Strategis bidang Sosial Politik BEM UPN Veteran Jakarta. Nah, biasanya tuh podcast Madilog ini tuh ngebahas mengenai berbagai isu, khususnya tuh isu sosial politik yang lagi ramai diperbincangkan gitu. Nah, sebelumnya kita mau izin perkenalan diri dulu kali ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nafisa Syara. Aku itu biasa dipanggil Rara dan aku di sini selaku staf Departemen Kajian Strategis di BEM UPN Veteran Jakarta. Dan ini rekan aku. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nurmaliani Putri. Aku bisa dipanggil Lia. Aku dari Veteran Muda Libur yang sekarang lagi menjalankan magang di BEM UPN Veteran Jakarta Departemen Kajian Strategis. Oke, di sini kita nggak sendiri ya teman-teman, karena kita ditemani oleh narasumber cantik kita, Kak Judit. Oke, Kak Judit mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dan sapa teman-teman pendengar dulu, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya makasih banyak udah invite aku kesini. Kenalin, aku Judit Novanya. Aku merupakan seorang lulusan Universitas Indonesia yang baru banget lulus kemarin dan senang banget bisa ketemu kalian buat diskusi-diskusi hari ini. Halo Kak Judit. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya pada siang hari ini? Kabarnya ya puji Tuhan baik ya, masih banyak hal-hal yang masih bisa disyukuri walaupun ada yang perlu kita perjuangkan juga. Asik. Alhamdulillah ya Kak, baik. Untuk kesibukannya nih Kak, lagi apa nih sekarang? Aku saat ini lagi baru banget lulus dan kemarin baru banget diterima juga. Sekarang jadi researcher di salah satu NGO anti korupsi yaitu Cewek. Oke, berarti Kak Judit sibuknya lagi kerja di cewek ya? Iya. Ya gitu, kita nggak usah lama-lama lagi kali ya. Kita langsung masuk aja ke tema Madilog kali ini, yaitu dari nawacita menjadi nawa dosa. Janji manis Jokowi dalam satu dekade. Oke, mungkin topik ini kedengarannya tuh kayak berat gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya tuh ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena seperti yang kita tahu ya, 10 tahun terakhir ini kita semua, apalagi masyarakat Indonesia gitu ya, telah menjadi saksi dari perjalanan panjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo gitu. Mulai dari rasa optimisme di awal, kemudian yang berubah menjadi kritik yang muncul sering berjalannya waktu. Bener banget nih, karena buat yang belum familiar, aku bakal jelasin sedikit ya apa sih nawacita itu. Nawacita adalah 9 agenda prioritas yang digagas oleh Jokowi pada saat masa kampanye dari 2014. Waktu itu banyak dari kita sebagai masyarakat Indonesia juga mempunyai harapan besar nih, mulai dari pembangunan yang lebih merata, penguatan demokrasi, dan janji-janji perubahan lainnya. Tapi pada kenyataannya setelah berjalan dalam satu dekade, publiknya justru mulai mempertanyakan nih kemana arah kepemimpinan Jokowi. Nah, dari situlah muncul istilah nawa dosa yang muncul sebagai kritikan dari sebagian masyarakat. Nah, di episode kali ini ya teman-teman, kita tuh bakal bedah kenapa persepsi publik ini bisa berubah dari yang tadinya nawacita yang penuh harapan berubah menjadi nawa dosa yang penuh dengan kritikan gitu. Nah, gak cuma itu ya, kita juga akan melihat realita kepemimpinan Jokowi selama satu dekade terakhir. Berhubung udah ada narasumber kita nih Kak Judit, aku mau tanya nanti ke Kak Judit ya, kalau misalnya kita flashback-nya Kak, ke 10 tahun belakang gitu, ke tahun 2014, kita kan mungkin ingat banget ya Kak, gimana Jokowi ini dulu dielulukan gitu sebagai pemimpin yang beda, dari gaya belusukannya, terus juga dari cara dia mendekati rakyat kecil, kan membuat masyarakat jadi yang banyak optimis gitu ya terhadap beliau. Bahkan tuh ya, dulu tuh sempat disebut sebagai harapan baru Indonesia. Nah, kira-kira menurut Kak Judit, apa sih yang bikin masyarakat waktu itu begitu antusias dengan figur Jokowi gitu? Oke, ini agak mengharukan ya, kita jelaskan ke belakang gitu. Sebenarnya aku pribadi juga karena kelahiran 2003, aku tuh first timer voter juga baru saat ini ya, mungkin baru beberapa dari kalian gitu. Cuma nggak bisa dipungkiri dari mulai dia melejit ke publik tuh sosoknya emang menarik banget gitu. Mungkin biasanya kita melihat pejabat-pejabat pemerintah yang dari sipil dulu kan belum terlalu banyak tuh. Kalau dari militer mungkin ada, dan kita melihatnya sebagai sosok yang karismatik mungkin dan susah untuk didekati gitu kan. Tapi tiba-tiba ada nih angin segar baru gitu, dia sederhana. Lalu pas pertama kali beliau melejit ke publik gitu,
kan. Sebenarnya kalau kalian perhatiin tuh karirnya melesatnya drastis ya. Dia kan kalau nggak salah 2005 tuh di Solo, 2005 2012 tiba-tiba langsung naik ke DKI 2012 2014 langsung belum kelar nih DKI nih, 2 tahun langsung masuk ke presiden gitu, dan lawan mainnya juga nggak main-main kan. Dan menurut aku angin segar yang dia bawa dari mulai cara berpakaian, terus juga mungkin partai pengusung yang mengusung dia emang powerful banget juga, jadi elektabilitasnya naik, terus juga sering belusukan kemana-mana, jadi dikenal banyak orang gitu. Dan sebenarnya media juga punya peran besar untuk membangun citra seseorang kan, dan di situ citra Pak Jokowi juga bagus banget gitu. Kita semua pasti sempat terpukau lah ngeliat dia yang siapa sih orang yang benar-benar mau masuk. Kan kalau ingat mungkin ada video dia yang pakai batik PNS gitu kayaknya dia itu dia literally masuk gorong-gorong gitu. Iya, masih benar. Jadi kayak jarang banget kita nemuin orang yang kayak gitu. Terus kayak pas dia pertama kali jadi presiden pun dia bikin branding baru dengan pakai kemeja putih polos aja. Terus dia bikin slogan kerja. Jadi orang tuh nggak mungkin punya sedikit pun terbesit hal yang kayak kira-kira apa ya yang bisa dilakukan itu dalam mungkin 5 tahun ke depan, terus ternyata jadi 10 tahun ke depan, dan mungkin sepanjang apa sih waktu yang diperlukan untuk tahu sifat asli dari seseorang gitu. Seramnya sebenarnya di situ gitu. Dan kalau kita coba telaah gitu program-program kerjanya, sebenarnya menurut aku cukup realistis juga, kayak dia nggak terlalu ribet gitu. Dan prioritasnya emang gak Jawa sentris kan, jadi banyak lah yang pasti dukung gitu, terutama warga-warga di daerah Papua ataupun Kalimantan, Sulawesi, kalau Sumatera. Dan tapi pada akhirnya pas aku coba kilas balik kemarin, ternyata yang paling banyak bergabung juga Jawa sama Sumatera lagi kan, pada akhirnya gitu. Jadi paling kalau dari segi pembawaan terus juga hal-hal yang sudah dilakukan selama masa kampanye, menurut aku itu bisa jadi contoh banget buat orang-orang yang lagi kampanye, karena belum ada yang sekeren beliau. Iya, betul banget Kak, aku setuju nih sama Kak Juli. Berarti dari pembawaan gitu ya yang bikin dia jadi punya citra yang bagus, nawacita itulah yang bikin masyarakat kecil jadi menaruh kepercayaan kepada beliau gitu ya. Karena emang banyak juga ya teman-teman yang merasa kalau Jokowi ini tuh merupakan representasi wong cilik ya, atau orang kecil yang akhirnya bisa punya suara yang besar. Tapi ini seperti yang kita ketahui bersama ini selama 1 dekade ini kan banyak sekali nih kebijakan kontroversial yang dibuat oleh Jokowi, mulai dari revisi undang-undang ITE yang kemarin yang malah dianggap membungkam kebebasan berpendapat. Terus nih pada saat tahun terakhir ini tuh ada isu nepotisme dan dinasti politik. Nah, jadi menurut Kak Dewi sendiri, apakah Jokowi ini masih relevan dengan citranya sebagai pembela rakyat kecil? Terus satu lagi nih Kak, apa yang sebenarnya membuat persepsi politik itu berubah dari nawacita menjadi dewasa? Oh, berat nih. Sulit nih, daging. Bahasa berat nih. Sebenarnya ya pas sampai masalah-masalah pembangunan gitu dan apa yang sudah dia janjikan pas kampanye, pas debat publik tuh, menurut aku dia punya gagasan yang oke dan tahu gitu mau ngapain. Dulu kan dia bilang dia mau menyelesaikan 18 kasus pelanggaran HAM berat gitu. Walaupun emang dia juga tahu kalau kompleksitasnya itu luas, beban pembuktiannya juga berat gitu kan, karena kasusnya juga udah cukup lama gitu. Tapi makin kesini kan makin lama nih, nggak selesai juga kan. Jadi beban juga nih buat mungkin presiden saat ini gitu untuk membuktikan, karena ya makin berat ya. Cuma kalau tadi kamu bahas tentang tiba-tiba di akhir dia cawe-cawe gitu, dia bikin dinasti politik, itu menurut aku masyarakat nggak bisa menutup mata ya sama hal gitu. Maksudnya menurut aku, dan ini jadi pembelajaran buat kita semua, kita nggak boleh terlalu mendapatkan seseorang. Nah, seseorang tuh pasti punya kelemahan dan titik downfall-nya juga gitu. Mungkin kita ngeliat dia sebagai sosok yang sempurna waktu itu, tapi ini udah terang-terang gitu loh. Apalagi yang harus dibuktikan sebenarnya pada saat dia sebenarnya kemampuan dia untuk mempersuasi orang lain dengan kesederhanaannya, terus menarik Pak Prabowo sebagai presiden sekarang dulu masuk ke pemerintahan, itu menurut aku juga cara yang unik gitu. Kayak nggak pernah terbayangkan juga. Mungkin dia memberikan
aku dulu nggak nyangka kalau Pak Prabowo bakal nerima tawaran itu. Ternyata diterima, diselesaikan sampai akhir, sampai sekarang dipasangkan dengan anaknya. Kalau dengan bicara soal anak, kita nggak bisa bilang kan udah beda keluarga, kan udah berpisah kartu keluarganya. Gak bisa lah, anak pasti kabarin orang tuanya, pasti nanya orang tuanya, apalagi orang tuanya presiden gitu kan. Jadi hal-hal yang berbau apa tiba-tiba dicalonkan di sebagai wali kota gitu. Sebenarnya mungkin waktu itu udah terlalu banyak nih dosa-dosa lainnya yang menutup pendengaran dan penglihatan kita untuk ngawal. Sebenarnya dari awal tuh bisa jadi wali kota sih gitu kan, sampai akhirnya ke bawah sejauh ini gitu kan, dengan berbagai apa ya kalau bisa dibilang permasalahan, terus juga teguran-teguran. Dan aku lihat juga di media tuh gede banget kan, kalau kok tiba-tiba bisa melangkahi banyak konstitusi nih gitu. Tapi mereka juga nggak memberikan statement apapun. Bahkan Pak Jokowi sebagai presiden pun nggak berstatement apapun gitu akan hal ini. Dan itu juga menurut aku secara nggak langsung menurunkan public trust kan, walaupun aku nggak tahu olahan data statistik yang diolah sama mereka itu seperti apa gitu, karena hasilnya positif terus gitu. Sedangkan kalau orang mungkin mainnya grassroots atau sekedar ya ngecek di Twitter lah sederhana itu gitu, masa nggak sadar sih gitu kalau misalkan ada nih rambu-rambu yang mungkin udah agak kelewat gitu kan. Rambu awalnya dikasih rambu kuning tapi dia nggak ngasih statement apa-apa, sampai akhirnya ya udah nih kita revisi aja tadi undang-undang ITE gitu. Jadi saat dia membuat suatu pencapaian nih, oh saya pengen jadi bapak pembangunan gitu, dia pengen bikin, dia kan kemarin bikin Trans Papua, terus dia bikin tol sekitar 60% dari luas Indonesia gitu, itu kan luar biasa sebenarnya. Tapi ada ongkosnya juga nih yang dibayar gitu, yaitu kebebasan kita untuk berekspresi gitu. Gimana caranya kita bisa memberikan komentar yang dulu mungkin dia bisa langsung jawab, sekarang buat jadi statement aja susah banget gitu kan. Nah, dengan polemik-polemik selain undang-undang kita kan banyak tuh, undang-undang cipta kerja, dan itu kan efeknya besar banget ya ke seluruh buruh gitu. Dan dia udah lihat sendiri gitu, ada demonstrasi besar-besaran, tapi gak ada sama sekali statement yang meluruskan atau kayak sekedar menjelaskan sebenarnya tujuannya ini tuh apa sih. Sedangkan dalam pembuatan regulasi, dalam pembuatan undang-undang tuh kan harus ada meaningful participation kan sebenarnya. Nanti pas dibahas tentang XYZ, alasannya di RDP kami sudah mengundang segala macam, dan yang diundang juga bukan yang oposisi dari pendapatnya kan sebenarnya. Dan kalau misalkan kita coba telaah risalah-risalah RDP itu sebenarnya beberapa akademisi itu pasti udah ngasih input juga gitu tentang bahaya-bahayanya rambu-rambu tersebut yang dilanggar gitu. Dan mungkin kalau dibahas lebih jauh lagi, waktu kampanye itu seingat aku ya, Pak Jokowi itu nggak ada kasih KN sama sekarang gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada, itu kejutan yang luar biasa dan tanggung jawab besar banget. Dan saat dia sudah membangun KN tanpa ada approval nih dari kita sebagai rakyat gitu misalnya, penolakannya juga luar biasa tapi tetap dilakukan, mungkin teman-teman sendiri juga udah bisa mulai karakter sesungguhnya terlihat dari berapa lama dia menjatuh. Ya benar. Dari sini kita jadi tahu ya Sobat Magelang, kalau misalnya perubahan persepsi publik ini bisa jadi poin yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Dan itu bakal jadi bahasan utama kita di episode kali ini. Kita juga akan membahas realitas kepemimpinan Jokowi selama 1 dekade. Ada yang bilang ini ada kayak pada banyak janji yang terdengar manis di awal, namun banyak perbedaan juga ya. Kami juga ingin tahu bagaimana harapan masyarakat Indonesia untuk pemimpin ke depannya. Harapannya kita bisa belajar dari 1 dekade ini dan melihat pemimpin ke depannya agar lebih realistis. Oke, jadi aku masuk ke poin pertama, jadi yaitu perubahan persepsi publik dari nawacita menjadi nawadosa. Jadi kan waktu Jokowi pertama kali terpilih di tahun 2014 ini kan antusiasme publik itu kan sangat besar ya. Nah, infrastruktur dibangun di banyak tempat, terus juga program sosial seperti KIP atau Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, itu kan diluncurkan juga. Terus habis itu menumbuhkan harapan juga bahwa kepemimpinannya itu akan membawa kemajuan bagi rakyat kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, berbagai kebijakan kita tuh kontroversial gitu ya,
seperti yang revisi UU ITE tadi yang sudah disinggung, terus juga pelemahan KPK, terus keberpihakan terhadap oligarki itu juga udah mulai meruntuhkan kepercayaan publik gitu. Bahkan ya di tengah pandemi COVID itu tuh kita melihat ya bagaimana ketergantungan ekonomi pada utang semakin berasa gitu ya, walaupun program PEN dan bantuan sosialnya ini tuh berhasil menopang sebagian rakyat gitu ya. Jadi kalau menurut Kak Judit ya, perubahan persepsi publik dari nawacita menjadi nawadosa itu gimana Kak? Oke, prosesnya pasti panjang ya. Kita bahkan butuh lebih dari 1 dekade untuk sadar gitu ya dengan semua realisasi program kerjanya. Tadi kalau kita bahas tentang PEN gitu, program pemulihan ekonomi nasional, sebenarnya itu jadi salah satu studi kasus yang menarik juga gitu untuk dibahas, karena pada saat COVID itu krisisnya luar biasa ya, kita semua gitu, panic buying lah, terus semuanya harga mahal gitu. Padahal kalau kita komparasikan dengan negara lain, saat COVID itu pemerintah itu jor-joran ngasih masker, ngasih semua peralatan yang dibutuhkan sebagai basic untuk memerangi COVID itu sendiri gitu. Sedangkan di kita susah payah gitu untuk memperoleh itu, banyak yang meninggal juga karena kurang oksigen apa segala macam gitu. Dan itu angka yang meninggal juga gak sedikit ya. Dan kita semua sama-sama paham itu memang sebuah musibah besar, tapi aku rasa dengan penunjukan kepala-kepala tim yang beliau itu, terus juga juru bicara segala macam, sepertinya itu belum cukup baik ya untuk handle situasi krisis seperti itu gitu, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Selain itu juga tadi pelemahan KPK, kita udah tahu KPK itu pada awal dibentuk buat apa gitu, karena emang check and balancesnya masih kurang untuk kasus korupsi. Terus begitu beliau menjabat, itu kan sebenarnya makin banyak ya kasus korupsi yang muncul gitu, tapi selalu menghilang gitu loh dari berita gitu, dari peredaran gitu menghilang. Jadi muncul satu menghilang gitu. Dan stigma-stigma yang dimunculkan oleh publik waktu awal-awal menurut aku cukup menyadarkan sih, kayak misalnya waktu beberapa orang masih sangat-sangat mencintai semua program kerja Pak Jokowi gitu, baik dari semua kartu-kartu sampingnya gitu, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Tapi setelah ada pemantik-pemantik gitu, misalkan emang kartu Indonesia Pintar tuh manfaatnya semana sih gitu, pada saat pencairan apa segala macam gitu, sulit gak sih? Dan ternyata pada realisasinya aku bisa bilang pendidikan kita cukup merosot di luar ekspektasi ya. Maksudnya merosot di luar ekspektasi ini, aku tahu aku merosot, tapi ternyata di luar ekspektasi merosotnya gitu. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena dulu waktu aku semasa kuliah, aku kan di BMUI juga gitu, dan pendidikan itu jadi salah satu main issue yang dikawal sama teman-teman Kesma gitu kan. Dan melihat langsung kartu Indonesia Pintar yang kuotanya dihabisin, kayak misalkan 1000 kuotanya per universitas gitu, ternyata pada realisasinya di-cut di 50%. Saat emang orang-orang itu banyak yang butuh gitu sebenarnya. Terus juga kemarin mungkin teman-teman tahu ya, ada IP yang nggak tepat sasaran gitu, dan itu jatuhnya jadi merambat kemana-mana tuh. Jadi bullying menurut aku itu salah ya, bullying itu dalam hal apa menurut aku salah. Terus jadi doxing sampai identitas keluarganya itu dicari tahu, dan menurut aku ini juga kegagalan dari tim yang emang atau kelompok kerja pokjanya orang yang nge-ACC program KIPS tersebut gitu di setiap kampusnya. Jadi kita nggak bisa langsung terus-menerus nyalahin mahasiswanya gitu, yang emang mungkin pada awal terbantu dengan adanya KIP, tapi kalau nggak ada monitoring dan evaluasi di tengah jalan apakah emang ekonominya sudah membaik atau bagaimana, ya cukup sulit juga gitu. Terus mungkin teman-teman juga dengar ya PTNBH tiba-tiba itu tiap tahun pasti bulan-bulan Maret lah, pasti tiap kampus tuh udah ada pergerakan tuh, karena emang UKT-nya naik signifikan. Dan kampus-kampus PTNBH itu kan sebenarnya udah dari 2012-an yang lama ya dibuatnya gitu. Cuma mungkin realisasi dari pengelolaan bisnis kampus tuh baru termonitoring sekarang gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang mereka tidak bisa mendapatkan profit dari sana, sampai akhirnya mahasiswa jadi salah satu
pihak ya, gimana sih mahasiswa baru tuh baru diterima dari kampus, pasti kan orang tua kayak berapapun dibayar gitu usaha. Padahal sebenarnya permasalahan finansial mahasiswa tuh malah justru di tengah sebenarnya pasti ada goncangan-goncangan kecil lah gitu, tiba-tiba UKT gimana, terus juga pengeluaran kita nggak tahu ya sebagai mahasiswa, tiba-tiba tahun kedua ada praktikum apa segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut aku di bidang pendidikan tuh maksudnya drastis ya, jauh banget, dan kita kehilangan sense untuk apa ya, untuk jadi mahasiswa yang pengen belajar gitu. Kita menurut aku dengan adanya, aku salah satu penerima MSIB nih, dan aku ngambil sesuai sama bidang aku di DPR kemarin. Tapi ya terima kasih, semoga kalian juga sesuai bidang kalian. Tapi aku merasa dalam beberapa hal orientasi teman-teman aku tuh semenjak semester 5 berubah gitu. Mungkin enak ya dapat novi kayak pengen kerja di mana dan kerja di mana, tapi sense untuk kuliahnya tuh untuk cari tahu mulainya what-nya apa itu tuh udah susah. Karena menurut aku magang itu emang gak bisa semester paling rendah ya, apalagi di fakultas aku itu semester 3 tuh udah full musik banget, itu juga gak paham itu hal yang belum diselesaikan juga. Masuk di ISMA ya, versi mungkin gak banyak mungkin kerja sendiri. Selain itu mungkin kalau untuk era Pak Jokowi janji-janji terhadap pemulihan korban, terutama keluarga kami, sampai sekarang belum ada ya. Sampai beliau sudah turun itu belum ada apa ya, semacam pertemuan dengan keluarga korban. Walaupun aksi kami sana diteruskan, tapi kayaknya sekalipun tuh nggak pernah datang. Walaupun menurut aku banyak ya agenda presiden urusan saat itu Pak Jokowi sempat menjanjikan sebagai pemulihan hak korban, tapi tanpa menegasikan mekanisme yudisial karena memang sebuah pembuktian yang berat. Dan selain itu juga belum ada tadi seperti yang tadi ya, dua pertemuan yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi kepada korban-korban pelanggaran HAM. Tapi kalau kalian lihat di kayaknya ujung pengurusan 2023 itu di Papua tuh sempat ada beredar video-video kan, kalau kalian lihat video-video tentang budaya militeristik yang cukup keras ya buat orang-orang sana gitu. Dan kita juga gak pernah diberikan akses sebenarnya di sana tuh saudara-saudara kita tuh diapain sih, apakah kita juga jarang kabarnya, terus sekedar melihat mereka bisa melangsungkan hak-haknya sebagai warga sipil yang juga dihargai dengan kesetaraan gitu ya. Aku belum lihat sampai ke sana gitu penegakan hak-hak di Indonesia. Dan selain itu juga mungkin selama 10 tahun kemarin karena Pak Jokowi juga tidak pernah menjumpai ataupun datang ke aksi kamisan sekalipun, itu bisa kita simpulkan juga beliau tidak menepati hal yang sudah dijadikan sejak kampanye gitu. Karena menurut saya pertemuan itu hal yang sangat bisa diagendakan gitu, mengingat urgensinya hak korban dan orang tua serta anak-anaknya. Kayak aku juga setuju banget juga tadi yang tadi disinggung yang bagian pendidikan dan maksudnya yang HIV tidak tepat sasaran, karena aku pribadi juga melihat di salah satu media sosial yang ramai di partai orang juga itu banyak yang misalnya HP-nya boba terus atau HP-nya ada duit Thailand gitu, tapi pakai KIP itu kan duit dari mana coba kalau bukan dari duit KIP itu, entah duit KIP-nya digunakan atau sasarannya yang nggak tepat gitu. Maksudnya mereka udah kayak anak tajir melintir tapi tetap dapat KIP. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kedua itu realita yang terjadi selama satu dekade ke kepemimpinan Jokowi. Memang benar nih ada capaian besar dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial, namun realitanya ada nih banyak dilema besar. Sementara pembangunan masih berlanjut, kebebasan sipil itu justru semakin tergerus nih. Revisi Undang-Undang ITE yang bertujuan awal dari kepentingan dan keamanan malah disalahgunakan untuk membuka kritik-kritik yang ada. Tak hanya itu juga muncullah nepotisme di lingkaran keluarga Jokowi seperti pencalonan Gibran dan Kaisang kemarin ini yang menjadi isu dalam politik, terus merupakan dugaan adanya dinasti politik. Terus kasus ini juga telah memperparah erosi kepercayaan publik, di
balik kilauan pemindahan ibu kota negara yang kemarin, masyarakat merasakan kecewaan dan ketidakpuasan atas kebijakan yang dinilai tidak merata dan seringkali menguntungkan kelompok tertentu saja. Nah, aku nanya nih ke Mbak Didit, Mandiri dan Didit, realita yang terjadi selama 1 dekade kepemimpinan Jokowi ini gimana sih Kak? Oke, realitanya ya. Tadi kan kita udah bahas janji-janjinya tuh. Realitanya yang paling aku kecewakan itu korupsi sih, kelemahan KPK. Kayak tahun 2023 kemarin tuh datanya Corruption Perception Index tuh menurun drastis gitu. Kita sebagai negara yang pernah juga berada di kekuasaan pemimpin paling korupsi di Asia bahkan di dunia gitu kan. Terus tadi kalau bahas soal apa namanya tiba-tiba di IKN gitu. IKN ini kan basisnya project ya. Mereka juga mengakui gitu kalau tidak bisa sepenuhnya dibiayai sama negara. Kalau nggak salah IKN itu ngambil dana APBD itu sekitar 96 triliun. Itu sampai sekarang belum diberikan urgensinya apa selain titik tengah dari Indonesia. Walaupun menurut kayaknya nggak terkenal banget ya IKN itu. Terus 96 triliun gitu dari proyek besarnya sekitar 400-an something triliun. Dan sampai sekarang investornya kita tahu masih sedikit gitu. Padahal waktu pertama dibahas di awal, beliau dan Menteri juga mengatakan kalau udah ada kok yang masuk gitu investor. Nah ini kan juga mempertanyakan kemana nih sebenarnya pajak-pajak kita dialihkan gitu kan. Dan setiap bentuk proyek dari pengadaan barang dan jasa sampai implementasi jadi barangnya di jalan tol gitu, itu tuh jangan cuma diukur dari berapa banyak atau berapa panjang kilometer yang berhasil dibangun di masa Jokowi, tapi juga pengeluarannya gitu di situ kan. Kita tahu lah kalau misalkan ada nih suatu dana nih per tax per orang 100.000, itu sampai ke masyarakat paling bisa 20.000 gitu kan. Ongkos politiknya besar gitu. Dan itu sampai sekarang korupsi-korupsi gitu tuh susah banget ditangkapin karena mau dianggap ke lingkup kecil susah, mau dibilang gede juga tangkapnya nggak sebesar itu gitu. Dan sampai sekarang dari pengadaan barang dan jasa itu sulit gitu. Kita nggak pernah diberikan transparansi ataupun kalau ada laporan keuangannya pun saat kita mengisi pasti nggak ada jawab, pasti nggak ada respons gitu. Dan selain itu realitanya waktu itu pas dibuat Pak Jokowi itu pernah menunjukkan pertumbuhan ekonomi itu 7%, tapi realitanya 5% gitu. Walaupun sebenarnya 5% itu cukup konstan juga ya sampai sekarang gitu. Tapi sekarang nih, karena kita shootnya udah nggak di masa perusahaan yang baru gitu, kalian dengar kemarin Slintex bangkrut gitu. Itu salah satu perusahaan yang gede banget, yang maksudnya bahkan pemimpinnya juga udah sering banget lah diundang ke berbagai hal karena menceritakan gitu, kesuksesan Slintex. Terus juga mereka melewati periode manapun tuh tetap stabil gitu. Tapi baru di era ini nih tiba-tiba bangkrut gitu. Gimana pekerjaannya tuh banyak banget. Gimana sih nasib-nasib pekerjaannya gitu. Walaupun sekarang udah ada BPJS Ketenagakerjaan, cuma aku rasa pemimpin tuh dan juga di kepengurusan sebelumnya itu punya tanggung jawab yang besar juga gitu untuk tahu side effects dari Undang-Undang Cipta Kerja, terus tahu kemarin saat dibahas daftar inventarisasi masalahnya seperti apa gitu. Itu kan hal yang nggak bisa disepelein ya gitu. Dan waktu aku magang dulu juga di komisi 2 DPR RI, itu kita sering datang-datang ke beberapa badan gitu kan. Dan di situ suka nanya juga gitu tentang cipta kerja, kenapa belum ada sih perwakilan mahasiswa yang dari pendapatnya oposisi untuk menanggapi hal tersebut gitu. Dan jawabannya tetap biasa normatif gitu kan. Kita nggak bisa, rasanya sulit gitu loh untuk mengekspektasikan sesuatu karena saat programnya jadi kita kasih kritik, habis itu udah nggak ada respon lagi gitu sama sekali. Malah entah bikin program baru atau malah cari highlight dari kasus-kasus baru. Itu kan sangat-sangat menyedihkan gitu sebenarnya. Mungkin kalau dari realita ya, tadi udah bahas komersialisasi pendidikan gitu. Banyak sih sebenarnya kecewaan yang ada dan sebenarnya menjelang cawe-cawe itu kan kita nggak bisa memungkiri ya saat COVID juga dana bansos tuh gede-gedean banget untuk diturunkan.
walaupun emang tujuannya baik untuk langsung membantu dengan produk yang jadi gitu, tapi kan secara umum kita juga bisa lihat tentang ketergantungan dari seseorang kan terus menerima bantuan juga apakah masyarakat yang diberdayakan gitu. Karena menurut aku kayaknya selain daerah Jakarta ataupun di Jakarta pun masih sedikit kayak perpustakaan, ruang terbuka untuk orang-orang berinteraksi, apalagi anak muda ya yang emang harus kreatif gitu. Itu masih kurang banget gitu, karena secara mindset emang kita kan pasti akan jadi sesuatu karena terbiasa kan. Kalau kita terbiasa baca buku, kita juga punya wawasan yang lebih luas gitu, nggak cuma sekedar scrolling aplikasi gitu kan sampai 2 jam. Tapi kalau misalnya kita dikasih ruang terbuka bisa untuk baca buku baru, pokoknya kalau kalian coba selalu bandingin sama negara maju gitu, itu benar-benar apa ya, tiap mall, contohnya apa ya, Singapura deh, tiap mall itu ada perpustakaan public library gitu. Kayak orang tuanya mungkin bisa ninggalin anak-anak di situ, anak-anaknya baca, orang tuanya ikut baca. Sedangkan di Indonesia tuh kayaknya kalau misalkan ada anak nih yang lagi baca buku di antara teman-temannya, pasti teman-temannya kayak merasa ih rajin banget, itu tuh buku, iya itu buku, dia jadi malu gitu karena dia baca. Padahal seharusnya kita semua kayak gitu nggak sih? Itu hal-hal yang cukup menyedihkan juga sih, dan kayaknya pembiasaan kayak gitu tuh belum diadakan lagi ya selama era ini. Walaupun dan menurut aku sih semasa kepemimpinan Pak Jokowi itu banyak banget slogan-slogan baru yang ibaratnya nge-brandingin citra baru, kayak revolusi pendidikan, gerakan revolusi mental. Pokoknya di SMP aku tuh dulu sampai ada 3 jargon turunan dari kementerian gitu. Misalnya kayak tiap pagi tuh 15 menit setelah masuk kita baca buku 15 menit gitu di pojok literasi. Mungkin kalian juga disuruh gitu, karena harus ada buktinya juga kan dari sekolah gitu. Tapi itu cuma setahun. Habis itu aku lihat pojok literasi di sekolah aku juga mudah ya, udah nggak tahu di mana tuh bukunya juga gitu. Kita yang bukunya kita yang baca, bukunya hilang juga. Jadi belum ada apa ya, susunan-susunan tentang public library yang bagus kayak gimana, terus juga public transport sih. Aku bukan warga dari Jakarta ya, jadi tapi kalau buat main atau belajar atau nongkrong gitu, aku selalu ke Jakarta karena public transportnya enak gitu. Berarti kan kita bisa lihat nih nggak merata itu, bahkan di wilayah suburban yang penyangganya ibu kota ini juga susah gitu, daripada kita nongkrong di daerah yang public transport susah, ongkosnya jadi harus pakai ya brand tersebut gitu kan, bolak-balik 30.000. Karena kalau Jakarta kita 3,5 udah keliling kota, udah keliling Jakarta. Jadi cukup disayangkan ya, nggak semua orang bisa merasakan itu gitu. Dan itu juga privilege untuk warga DKI Jakarta yang mungkin sangat pesat gitu pertumbuhannya. Dan selain itu mungkin apa ya, dari sisi partisipasi publik gitu, aku lihat ke belakang Pak Jokowi itu di akhir-akhir masa kepemimpinannya itu udah mulai surut nih untuk mengadakan teman-teman muka ataupun turun lapangan ya. Turun lapangan ini bukan dalam arti dia singgah kemana, tapi dikerubungin gitu. Biasanya kan dia gak dikerubungin itu sehingga masyarakat bisa take foto atau apa gitu. Mulai agak surut, terus juga pasti beliau juga baca sosmed ya. Mereka juga punya tim sosmed gitu. Saat ditanya-tanya tentang cawe-cawe, ditanya tentang gimana sih pendapat Bapak saat anaknya sendiri gitu mencalonkan diri gitu. Dan mungkin kapabilitasnya kita semua bisa lihat saat debat, saat dia diuji secara spontan ya. Cukup disayangkan sih melihat apa ya, responsnya gitu, gak ada respon apapun. Dan sebenarnya saat Pak Jokowi juga ibaratnya secara etik ya, dia tidak merespon saat direspon jawaban normatif gitu, dia juga ikut apa ya, membuat sinyal-sinyal kayak makan bersama. Dan itu kan sebenarnya salah satu bentuk cewek-cewek banget kan ya. Maksudnya nggak mungkin orang cewek-cewek bilang diri cewek-cewek, nggak mungkin paling tuh ngaku gitu kan.
Jadi dengan berbagai sikap-sikap yang dia lakukan, dia menemui siapa, dia makan siang sama siapa, dia makan malam sama siapa, itu kan kita udah bisa lihat gitu. Dia pengen mungkin pemimpin itu kemana. Karena kalau kalian coba lihat ke Grassroot, mereka tuh pasti cari pemimpin yang dia kenal dulu. Dia kenalnya ini secara positif ya. Walaupun itu bukan di bidangnya. Makanya teman-teman mungkin suka lihat anggota DPR tuh banyak yang sebelumnya tuh jadi artis dulu atau dan itu elektabilitasnya pasti langsung tinggi. Karena mereka yang penting kenal dulu, tahu gitu. Dia lebih nggak percaya sama orang yang out of nowhere gitu-gitu ada di situ. Jadi yang aku lihat sih, menurut aku artis juga punya kesempatan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Gitu. Yang penting bisa dibuktikan aja. Gitu. Tapi dengan adanya bentuk cawe-cawe yang dilakukan, terus juga seharusnya kan sebagai pemimpin, seharusnya beliau bisa netral ya. Atau mungkin seharusnya sebagai pemimpin dia harusnya tahu kapan untuk mengatakan tidak dan berkompromi sampai namanya hukum gitu. Itu hal yang tidak bisa dikompromikan sama sekali. Gimana sih perasaan kalian kalau kalian jadi presiden nih, terus ternyata anak kalian maju gitu? Pasti calon lain tidak mendapatkan informasi sepenuhnya seperti yang anaknya dapatkan. Dan itu kan tidak sesuai dengan etik gitu. Dan dia juga tahu pasti semua orang yang menurut aku pernah membaca pasti juga paham kalau absolute power itu will corrupt absolutely kan. Jadi gak ada sih hal yang bisa membuat kita semua tetap masih berada di sisi itu gitu. Karena ini negara kita juga diperjuangkan, kita juga punya untuk berpendapat dan mendapatkan respons balik gitu. Itu sih mungkin realisasinya. Oke, aku setuju sih Kak dari kakak yang sampaikan tadi bahwa Jokowi itu terlalu membanggakan IKN, terus tadi cerita yang awalnya berjaya di masa lalu, sekarang masa lagi payung kan sekarang, terus lagi public langsung juga belum merata kan, apalagi Depok ini kan juga belum merata ya Kak di Depok. Padahal nyangga banget, deket banget ya. Deket banget. Terus apa yang terakhir kita yang tadi guru berbahasa pendapat itu masih buka. Oke, terus kan kita sudah melalui perjalanan satu dekade penuh ya teman-teman. Namun berakhir juga dengan banyak kritik gitu kepada Bapak Jokowi. Juga banyak pihak yang itu berharap bahwa pemimpin selanjutnya itu bisa menghadirkan perubahan sejati. Bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi juga memperkuat demokrasi, penegakan hukum, dan juga keadilan sosial. Juga seperti yang sudah kita lihat, pemimpin masa depan itu harus berani menepati janji-janjinya, gitu. Bukan hanya bergantung pada pencitraan. Dari sini tuh kita berharap juga pemimpin berikutnya itu dapat menghindari praktik-praktik yang memicu dinasti politik. Mengembalikan independensi lembaga hukum dan juga menjadikan kebebasan sipil sebagai prioritasnya gitu. Nah dengan begitu demokrasi di Indonesia ini bisa pulih dan rakyat dapat kembali mempercayai kepemimpinannya. Kalau dari kajian sendiri, kira-kira apa ya harapan untuk kepemimpinan Indonesia selanjutnya gitu? Yang menjabat sekarang kan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Kalau menurut kajian apa yang harapan? Kayaknya kalau untuk harapan kita seperti biasa ya, kalau ekspektasi tinggi juga sering dikecewakan gitu. Jadi biasa-biasa aja. Kemarin tuh Pak Prabowo bilang dia akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya gitu. Mau sejauh apapun bakal dikejar dan ini berapa hari ya setelah pelantikan. Itu emang udah banyak ya kasus-kasus yang naik dan beberapa pihak yang sudah ditangkap gitu secara langsung. Ya kita apresiasi ya mungkin koruptor-koruptor yang mungkin memang sudah tertangkap gitu. Tapi di samping itu juga kita nggak bisa terus-menerus puas gitu. Kita harus tetap kawal terus kira-kira kasus-kasus apa lagi sih yang masih ada. Karena sebenarnya di kasus korupsi yang muncul di 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih banyak loh orang-orangnya belum ditangkap gitu ya. Atau pembuktiannya belum dijelasin nih sebenarnya kayak gimana gitu. Teman-teman juga bisa cari sendiri kasus-kasusnya, bahkan ada yang sampai masuk ke jajaran menterinya gitu. Dan sekarang kan kabinetnya besar nih, ya kan? Kalau di apa yang pelajari pas kuliah sih berat nih kalau birokrasi segemuk ini gitu kan. Sampai ada utusan presiden dan sampai sekarang aku nggak tahu utusan presiden itu jobdesknya ngapain sih gitu. Utusan presiden kan punya staf lagi gitu. Dan kan staf khusus presiden itu udah ada.
Jadi pembagian jabatan ini tuh belum dijelasin gitu sebenarnya tuh tugasnya tuh apa? Apakah emang bisa dikerjakan oleh satu orang? Kalau misalkan dibanding sama perusahaan swasta, mereka kan punya KPI yang jelas gitu, biar efisien. Tapi kalau misalkan ini karena pakai APBN jadi rekrut ini 5, rekrut ini 20 gitu, ya kan gak efisien dong, yang benar juga kita gitu. Mungkin teman-teman nanti bakal ngerasain udah pas yang kampus nih, udah kerja, udah capek, sedih gitu loh, kayak gitu kayak kok bisa ya ada jabatan-jabatan baru dimunculkan gitu. Karena kita nggak tahu fungsi dan tujuannya itu buat apa gitu di kabinet ini. Dan selain itu juga sekarang kan wakil menteri juga namanya udah banyak ya gitu. Cuma yang aku lihat di awal-awal kepengurusan ini sih Pak Prabowo cukup tegas ya, dia punya visi yang jelas dia maunya kayak gimana dan dia arahin itu kayak gimana. Semoga apa yang sudah dijanjikan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi sampai ke akar itu bisa benar-benar dilakukan dengan baik, dan buktinya juga tentunya ada ya, jangan sampai ada pihak-pihak yang dibersalahkan gitu, karena emang proses mengetahui dan membongkar suatu kasus korupsi itu kan juga sulit gitu, karena kita sebagai masyarakat juga tahu lingkungan juga banyak gitu, yang ditutup-tutupi juga banyak. Cuma beberapa hal yang aku apresiasi di kepengurusan awal ini tuh udah langsung banyak yang terkuak gitu, terutama yang kemarin kasus suap Mahkamah Agung gitu kan, itu kan nominalnya sangat-sangat besar ya teman-teman, dan itu uang dalam bentuk cash itu ada di rumah gitu ya. Bertahun-tahun nih kita nggak tahu gitu dalam bentuk cash ada sebanyak itu. Jadi semoga bisa dikuatkan lagi hal kayak gitu, karena merugikannya sangat banyak gitu ya dampaknya buat rakyat. Apalagi tadi kita udah bahas public transport, pendidikan, jaminan kesehatan, hal-hal yang harusnya sebagai masyarakat aja itu kita udah punya gitu. Kita nggak perlu begging untuk punya hal tersebut. Itu sih. Ya benar, aku juga sebagai masyarakat gitu ya Kak, membutuhkan pemimpin yang bisa mendengarkan aspirasi rakyatnya gitu, terus juga bisa menjalankan kebijakan yang transparan serta berpihak kepada kesejahteraan seluruh rakyat gitu. Oke, Sobat Majulah, setelah diskusi yang panjang pada hari ini, kita bisa melihat nih bahwa nawacita dan nawacita bukan hanya sekedar istilah, tapi juga menggambarkan harapan dan kenyataan yang penuh tantangan dan dalam perjalanan ke kepemimpinan Jokowi ini dalam satu dekade. Transformasi Jokowi dari sosok harapan baru menjadi sumber kekecewaan merupakan cerminan dari ironisnya politik kita saat ini. Sebuah pelajaran pahit bahwa janji politik dan citra populis tidaklah cukup tanpa keberanian untuk menepati komitmen. Semoga kita dapat memilih pemimpin yang lebih berani untuk mewujudkan janji-janji besar bagi bangsa ini. Oke, mungkin udah cukup kali ya rangkaian podcastnya hari ini ya Kak. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Judit karena sudah berkenan untuk menghadiri podcast Madilog yang keempat ini dan mau berbincang-bincang sama aku dan dia juga. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar dan juga teman-teman yang ada di belakang kamera. Terima kasih sudah membersamai podcast kali ini. Mari kita terus kritis, peduli dan berharap untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Madilog selanjutnya. Bye-bye.